الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fadilah dari mengajarkan ilmu atau disebut dengan ta'lim, yang di situ dijelaskan tentang perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan Alkitab untuk menjelaskan Alkitab tersebut kepada manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dengan dasar ayat tersebut, Allah tidak memberikan seorang alim itu ilmu kecuali Allah ambil perjanjian dengan orang tersebut seperti perjanjian yang diambil kepada para nabi, para rasul. Apa perjanjian tersebut? Ayyubayyinuhu wala yaktumuhu, untuk menjelaskan ilmu tersebut dan tidak boleh menyembunyikannya. Dari dua dalil yang sangat kuat ini, maka disimpulkan kita harus menyebarluaskan ilmu yang kita miliki dan larangan untuk menyembunyikan ilmu. Karena itu adalah perintah, maka tentu banyak manfaatnya. Karena itu adalah larangan menyembunyikan ilmu, tentu ada sanksi yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Mu'adz ibnu Jabal. Wa qala itu artinya berkata. Qala yaqulu qaul, jamaknya aqwal. Siapa yang berkata? Mu'adz bin Jabal. Tentang Mu'adz bin Jabal ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Siapa Mu'adz bin Jabal? Apa keistimewaan dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal? Wa qala Mu'adz bin Jabal fit ta'limi wat ta'allumi. Mu'adz bin Jabal berkata, berkomentar tentang at-ta'lim. Ta'lim itu dari asal kata allama.
yu'allim, ta'lim. Akar kata yang pertama adalah alima, ilmun, ilmu pengetahuan. Mengajarkan ilmu, allama. Kemudian bentuk masdarnya ta'lim. Maka ta'lim kemudian diambil. Bukan taklim ya. Beda itu. Kita ini kan orang Indonesia suka memudahkan penyebutan. Tulisannya ta'lim, ain, bukan kaf. Kalau taklim lain tuh. Itu mengajak bicara. Tapi ta'lim mengajarkan. Wa ta'allum mencari ilmu. Kalau yang pertama mengajarkan ilmu, yang kedua mencari ilmu. Wa riwayatuhu, riwayatnya, narasinya, kalau dalam bahasa yang lebih keren, aidon juga marfu'an, yaitu sampai kepada Rasulullah. Artinya apa? Rasul mengatakan qala Rasulullah, itu namanya marfu'. Karena istilah-istilah ini sering ada dalam kitab kuning, marfu'an. Maka ada yang disebut dengan hadis marfu'. Ini biar kita tahu, biar kita kenal. Apa perkataan Mu'az bin Jabal? Ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi khasyatun. Yang pertama disebutkan oleh Mu'az bin Jabal, ta'allamul ilma, ta'allama, ya ta'allam, ta'allum, ta'allamu, pelajari. Pelajari apa? Al-ilma, ilmu. Jadi susunannya adalah perintah. Kenapa disuruh belajar ilmu? Fa inna ta'allumal ilmi lillahi khasyatun. Karena belajar ilmu karena Allah itu ada khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena dia tahu. Dia tahu siapa Allah, dia tahu apa perbuatan-perbuatan Allah, dan dia tahu apa yang menjadi janji dan sanksi bagi yang melakukan dan melanggar. Makanya para ulama ngerti tauhid, ngerti fikih, ngerti juga akhlak. Karena dia ngerti tauhid dan dia tahu yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka itu Allah, bukan yang lain. Dan Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga sesuai dengan kehendak Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka tugas kita adalah mencari ridho dan kasih sayang Allah untuk dimasukkan dalam surganya. Gimana caranya supaya mendapat keridhaan dari Allah? Ya belajar. Karena menuntut ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita tahu tentang kekuasaan Allah, muncul rasa takut kita kepada Allah. Saya nggak berani mencuri ini. Kenapa? Allah ngamati saya. Allah ngawasi saya. Karena dia tahu Allah, belajar tauhidnya kuat, maka muncul rasa takut kepada Allah. Kenapa? Dia kenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, dia ngerti fikih, dia tahu mana halal haram dan akibat dari melakukan yang haram, dia tahu. Misalnya apa? Kalau dia makan daging babi, misalnya kan haram tuh, dia tahu akibatnya seperti apa. Dia makan yang haram, dia tahu akibatnya seperti apa. Itu para orang-orang yang diberikan ilmu. Maka kata Mu'az bin Jabal, pelajari ilmu. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang tidak takut kepada Allah, enggak ada ilmunya dia. Misalnya apa? Orang lagi ngaji, motor dicuri, Pak. Motor Pak dicuri. Di masjid, kotak amal dibongkar, diambil. Bayangkan, Pak.
Kenapa dia berani? Karena nggak ada rasa takut sama Allah, dia nggak merasa Allah mengawasi dia. Tapi kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah karena tauhid kita kuat, ma'rifatullah kita kuat, nggak akan mungkin kita akan melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah. Talab itu menuntut. Hu larinya ke ilmu. Ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Kalau disebut ibadah, dapat pahala enggak? Apa enggak? Dapat pahala. Dan tugas kita pada dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka salah satu bagian dari ibadah nuntut ilmu. Nuntut ilmu dari kita jalan dari rumah kita sampai ke sini, lalu duduk i'tikaf, niat i'tikaf, lalu kemudian membuka buku, semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, dan kita harus cari pahala. Pertama apa? Mencari keridhaan Allah, menjalankan aturan. Yang kedua, tabungan akhirat kita. Jangan sampai kita pulang ke alam akhirat tanpa membawa bekal pahala itu. Maka menabung, mumpung masih hidup, tabung. Apa tabungannya? Ya pahala diperbanyak. Apapun perbuatan itu, sekecil apapun, yang penting itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Maka keberadaan kita ini itu ibadah, dapat pahala. Wa mudarasatuhu, mudarasah itu dari kata darasa, yudarisu, mudarasatan. Itu dari akar kata darosa, belajar. Tapi tanpa alif di situ, darosa, yudarisu. Belajarnya bukan sendirian. Sama-sama. Sama-sama mengkaji itu, namanya mudarasa. Sama-sama mengkaji berarti ada pihak satu, pihak kedua, saling berdiskusi, saling berinteraksi di dalam pembelajaran tuh. Nah, mudarasa. Gimana? Wa mudarasatuhu tasbih. Mengkajinya secara bersama-sama itu jadi tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu artinya menyucikan Allah. Fungsi dari tasbih itu adalah kalau Anda sering bertasbih kepada Allah, maka itu akan meringankan semua urusannya. Tasbih itu. Jadi kalau ingin diringankan urusan kita, maka nuntut ilmu. Allah akan ringankan. Sebagai contoh misalnya, dulu ada seorang nabi. Kita mungkin pernah dengar nama siapa? Nabi Yunus. Pernah dengar Pak ya? Nabi Yunus. Pernah dengar Pak Ihsan? Pernah. Kalau pernah ketemu, belum. Tapi kalau pernah dengar, pernah lah. Yunus masih nggak kenal. Malah temennya di kompleknya namanya Yunus juga. Pak Yunus, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini kan diceritakan oleh Allah berdakwah di satu tempat namanya Nainawa. Nainawa itu daerah di Irak. Masuk ke satu kampung, dia dakwah. Lama dia berdakwah, tapi nggak ada satupun yang respon dakwanya. Muncul rasa kesel, manusiawi Pak. Kesel itu manusiawi. Kita ngajak orang nggak ada yang mau satupun ikut kita. Itu manusiawi, kesel. Pulang dia, ngambek, bahasanya ngambek. Pergi dia sampai ke pantai. Sampai ke pantai. Allah belum suruh dia pergi. Sampai di pantai, lalu kemudian naik perahu, kapal bersama yang lain, naik. Ketika berada di pertengahan laut, kapal itu mulai oleng tuh, nggak seimbang. Maka kebijakan dari nahkoda kapal harus ada yang dilempar ke laut. Tapi nggak mungkin langsung ditunjuk orang tersebut, kecuali harus melalui undian, diundi. Ketika diundi, yang keluar nama Yunus bin Matta. Diundi kedua, keluar nama dia. Diundi ketiga, tetap nama dia yang keluar, Yunus bin Matta.
Akhirnya diputuskan Yunus bin Matta dilemparkan ke laut. Ini ujian dari Allah, karena Yunus itu belum selesai berdakwah, belum dapat izin dari Allah untuk pindah, dia sudah pergi. Nabi nggak boleh tuh, bagi Nabi itu dosa itu, dalam artian itu kesalahan. Akhirnya Allah perintahkan Al-Hud. Al-Hud itu artinya ikan paus, ikan besar, untuk siap-siap nyaplok Nabi Yunus. Pas dilempar langsung hap, lalu ditangkap. Kan ada langsung masuk ke dalam. Ipan senang banget ya, lagunya dia dulu masih kecil. Langsung ditangkap, masuk ke mulut dia, Pak. Itu di dalam Al-Quran disebutkan berada di dalam kegelapan. 3 kegelapan. Salah zulumat. Pertama di kegelapan malam, kedua di kegelapan dalam perut ikan, yang ketiga di dasar laut. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Enggak makan, enggak minum, Pak, selama beberapa hari. Yang dilakukan adalah mengucapkan tasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia baca itu. Maka Nabi pernah mengatakan, jika seorang hamba muslim berdoa dengan mengucapkan kalimat ini, maka semua permohonannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini jadi passwordnya. Kalau kita ingin dikabulkan doa kita, jangan lupa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu passwordnya tuh. Kalau kita doa pakai password itu. Nabi Yunus akhirnya Allah perintahkan ikan itu untuk melempar Nabi Yunus ke daratan. Kata Allah, laula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap berada di perut ikan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Maka ikan yang pernah makan Nabi Yunus sampai sekarang masih hidup. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Cuma kita nggak tahu di mana ikan itu. Tapi berdasarkan ayat ini, ikan itu masih hidup ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tapi karena Nabi Yunus bertasbih, maka Allah berikan solusi terhadap persoalan. Maka kata Mu'adz bin Jabal, wa mudarasatuhu tasbih. Belajar ilmu sambil didiskusikan, sambil dikaji secara bersama-sama, itu maksudnya itu adalah tasbih. Kalau dia tasbih berarti fungsinya adalah meringankan semua urusan dan beban kita. Maka orang yang berilmu tuh, setiap ada persoalan pasti bisa dipecahkan. Tapi kalau untuk punya ilmu, emosi dia, Pak, nggak bisa menyelesaikan. Itu bedanya. Wal bahtsu anhu jihadun. Wal bahtsu anhu, membahasnya atau mencari, mengkajinya, mendiskusikannya tentang ilmu jihad adalah bagian daripada jihad. Apa itu jihad? Jihad itu adalah satu upaya dengan menggunakan pikiran, harta, dan tenaga, itu jihad. Misalnya Anda memikirkan satu urusan umat Islam, itu jihad bil aql. Jihad dengan pikiran. Atau Anda misalnya membantu pembangunan masjid nih, Masjid Darussalam insya Allah akan dibangun, Anda bantu, itu jihad bil amwal, dengan harta. Ada juga jihad dengan pikiran, bantu dengan pikiran, itu jihad. Kata Mu'adz bin Jabal, Anda belajar ilmu, membahas ilmu, mengkaji ilmu, mendiskusikan ilmu, itu jihad. Artinya apa? Kalau Anda berjihad, maka dosa Anda akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dihapus. Dan itu banyak hadis-hadis Nabi itu yang mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dihapus dosanya kalau dia mati. Karena ini jihad, matinya mati apa tuh? Itu syahid. Itu enaknya tuh orang menuntut ilmu.
Dan orang yang mati syahid dapat 7 anugerah. Apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Satu. Yang kedua apa lagi? Di alam kubur dilindungi dari azab kubur. Lil qabri doktatun. Kata Nabi, kubur itu memiliki himpitan. Siapapun yang dimasukkan ke dalam kubur pasti akan dihimpit oleh kuburan. Makanya kalau kita lihat ada jenazah dimasukkan ke kubur setelah beberapa bulan, beberapa tahun, kita lihat itu jenazah itu, maka tulang belulangnya saling mendekat tuh begini. Bukan memecah, tapi melekat. Kenapa? Itu dihimpit kubur. Dihimpit oleh kubur. Maka salah satu yang dibantu oleh Nabi tidak terhimpit oleh kuburan itu adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Siapa tahu? Siapa? Nggak ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih duit tuh 100.000. Irfan berpikir keras ya. 100.000. Siapa? Fatimah binti Asad. Siapa? Ibu asuhnya Rasulullah. Jadi Rasulullah kan setelah orang tuanya meninggal, yang asuh siapa? Sebelumnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, siapa yang mengasuh? Abu Thalib. Siapa istrinya Abu Thalib? Fatimah binti Asad. Masih keturunan Rasulullah, masih keluarga dari Rasulullah, Bani Hashim. Dan dia yang ngurus Rasulullah, dia yang membantu Rasulullah dan semuanya. Maka pada saat ketika meninggal Fatimah binti Asad, Rasul sendiri yang turun ke dalam kuburnya, Rasul yang angkat jenazahnya, Rasul yang angkat setelah dikuburkan ke tiang lahat, Rasul kemudian berguling-guling di kuburannya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau melakukan itu?" Apa? Kata Rasul, "Saya tidak ingin Fatimah binti Asad, ibu asuhku, itu dihimpit oleh kuburan." Makanya Allah kabulkan permohonan Rasulullah, Fatimah binti Asad itu tidak dihimpit oleh kubur. Makanya kita diajarkan tuh, kalau ingin tidak mendapatkan azab kubur, yang pertama kalau sakit menjelang ajalnya sering membaca Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kalau memang belum sakit, setiap malam kita baca surat Al-Mulk atau baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu dibaca. Itu bisa apa? Bisa menghindarkan orang tersebut dari azab kubur. Itu yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Dhalal. Nanti bisa dicek. Berikutnya, wa ta'limuhu shadaqah. Taklim, mengajarkan ilmu itu sedekah. Artinya apa? Sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya, dan Anda akan terus-menerus mendapat pahala itu sedekah. Sedekah jariyah. Maka Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas." Kalau manusia itu meninggal, terputus semuanya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan ilmu kepada seseorang, orang itu lalu ngerti pahala. Ketika dia amalkan terus-menerus oleh orang itu, maka pahalanya mengalir sampai dia meninggal. Kalau orang itu yang meninggal, sebelum dia meninggal diajarkan kepada 10 orang, 10 orang melakukan, dia dapat pahala 10 juga. Itu ilmu tuh. Itu namanya sedekah. Dan fungsi sedekah, Pak, ini fungsi sedekah apa? Memperpanjang umur. Fungsi sedekah memperluas rezeki. Fungsi sedekah mengobati penyakit. Berarti kalau kita mengajarkan ilmu itu adalah sedekah, maka pada saat kita mengajarkan ilmu, yang pertama umur kita dipanjangkan oleh Allah. Yang kedua apa? Kalau kita sakit, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Kalau kita kekurangan, akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Nabi pernah mengatakan, Anda nggak usah khawatir orang yang menuntut ilmu, Allah cukupkan semua kebutuhan orang yang menuntut ilmu. Maka orang yang belajar jangan berpikir gimana ya, nggak ada duitnya nih, nggak usah pikir itu, belajar aja. Nanti Allah yang akan berikan dengan cara yang lain. Tiba-tiba dapat beasiswa, tiba-tiba ada yang bantu dan lain sebagainya. Jangan pikirin dari mana biayanya. Kenapa? Allah yang cukupkan. Itu yang nuntut ilmu. Gimana yang ngajarkan ilmu? Lebih lagi Allah akan cukupkan segala kebutuhan. Makanya nggak usah berpikir, kira-kira kalau saya ngajar dibayar berapa ya? Nggak usah pikir, ngajar aja. Nanti Allah yang cukupkan semua kebutuhan kita. Bisa dipahami, Pak? Atau saya paham sendiri aja? Bisa ya? Wa bazluhu li ahlihi qurbah. Bazluhu maksudnya bazlul ilmi. Bazlu itu artinya Anda memberikan ilmu. Bazlul ilmi kepada siapa? Li ahlihi, kepada orang yang berhak. Maksudnya apa? Orang yang sungguh-sungguh ingin mencari ilmu. Dia benar-benar datang mau cari ilmu. Anda berikan ilmu itu. Maka kata Mu'az bin Jabal, qurbatun. Dari kata qurba, qarib, dekat. Qurba itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil. Kalau seorang mendekatkan diri kepada aku dengan lakukan yang sunnah-sunnah, ba'dama faratu alaihi, setelah dia melakukan yang wajib, hatta uhibbahu, sampai aku suka cinta kepada orang itu, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan jadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, saya akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Jadi yang membuat orang bisa terangkat menjadi kekasih Allah itu yang sunnah, Pak. Yang sunnah-sunnah. Tetapi yang wajib tetap harus dijalankan. Tapi yang membuat orang dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah, ketika dia menjalankan yang sunnah-sunnah, lalu istiqomah dalam menjalankan yang sunnah. Yang susahnya itu istiqomah. Itu yang sulit. Kalau sholat malam tahajud bisa, tapi istiqomah tidak meninggalkan sholat tahajud itu sulit. Senin Kamis bisa kita puasa, tapi istiqomahnya susah. Nah, kalau Anda mempunyai amalan yang sunnah, lalu istiqomah terus-menerus diamalkan, itu bisa menjadi kekasih Allah. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan seperti ulama para sahabat yang ilmunya tinggi, bukan. Tapi ada satu amalan yang kemudian Allah cinta kepada dia, apa? Birrul walidain. Dia bakti sama ibunya luar biasa. Baktinya luar biasa sama ibunya, dirawat ibunya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, nanti kalau kau ketemu dengan dia, minta doanya. Yang ketemu dengan Uwais Al-Qarni cuma dua, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lalu ditawarkan, ya Uwais, Uwais ada di Yaman, ditawarkan, ya Uwais tinggal di Madinah, kita akan cukupkan semua kebutuhan. Apa dibilang Uwais? Saya nggak butuh, cuma dua yang saya inginkan. Satu, rawat ibu saya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya apa? Apa salah satunya? Belajar ilmu. Atau mengajarkan ilmu kepada orang yang sungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Wa huwal anisu fil wahdah. Anis, bukan Anies Baswedan nih. Anis itu artinya teman. Teman yang keberadaannya nyenengin, itu Anis. Ini teman kita, tapi nyenengin terus, nggak pernah nyeselin. Itu namanya Anis. Wa huwal anisu fil wahdah. Apa maksudnya? Menjadi teman pada saat ketika kita sendirian. Kita sendiri nih, nggak ada siapapun, tapi ilmu itu jadi teman.
Seperti siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak, ketika dia ada di penjara sendiri, tapi karena dia adalah berilmu, maka dia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Kenapa? Ilmu. Seperti Ahmad bin Hanbal di penjara 3 khalifah. Kenapa dia di penjara? Karena dia berpendapat Quran itu makhluk. Sementara pemerintah saat itu, yaitu dinasti Abbasiyah, itu menganut paham Mu'tazilah. Quran bukan makhluk. Quran makhluk, tapi Ahmad bin Hanbal mengatakan Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Disuruh tarik tuh ucapannya, dipaksa untuk menarik pendapatnya, dia nggak mau. Itulah ulama, nggak pernah berubah karena bujukan suapan dari penguasa, tetap istiqomah. Akhirnya dia dipenjara, disiksa sampai 3 periode kekuasaan. Lalu apakah dia kemudian luntur? Nah, penjara membuat dia nyaman. Termasuk Hamka. Apa kenal Hamka enggak? Buya Hamka. Buya Hamka ini pada saat zaman Soekarno itu dipenjarain. Kenapa? Kritis. Ulamanya kritis, mengkritik kekuasaan Soekarno. Jadi musuhnya tuh Soekarno. Jangan anggap Soekarno tuh hebat Pak ya. Itu banyak sekali bikin masalah juga. Pas saat Soekarno mau meninggal, dia pesan, nanti yang sholatkan jenazah saya adalah Buya Hamka. Kalau bapak dipenjara sama orang, lalu orang itu pesan, nanti yang nyolatin dia itu yang dia pernah menjarahin, apa mau nggak? Ngapain? Tapi Buya Hamka, apa dia bilang? Dia sholatkan, nggak ada dendam di dalam diri Buya Hamka. Itu hebatnya Buya Hamka itu. Dan Buya Hamka dulu awal-awal nggak kunut. Tapi akhir-akhir kehidupannya dia baca kunut. Orang tanya, malah ada kitabnya risalah tentang kunut dari Buya Hamka. Ketika ditanya, ya Buya, dulu engkau tidak kunut pada saat sholat subuh, kok sekarang sholat subuh dengan kunut? Apa dia bilang? Dulu ilmu saya masih cetek. Karena saya banyak baca buku, ternyata pendapat kunut lebih kuat. Makanya saya pakai kunut. Cuma orang-orang Muhammadiyah itu nggak tahu lagi tentang ini. Karena yang ditahu di awal. Artinya apa? Artinya di sini berubah. Orang berubah itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang kita ambil dari Buya Hamka hebatnya adalah ketika dia di penjara, Pak, dia tidak merasa kesepian karena dia berilmu. Apa yang dia lakukan? Nulis tafsir Al-Azhar. Berapa jilid? Hampir 30 jilid, Pak. Ada nggak literatur rujukannya? Nggak pakai rujukan, nggak pakai referensi. Dia tulis apa yang dia ingat tuh. Bapak bisa nggak bikin buku tanpa rujukan? Nggak bisa. Kenapa? Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Allah berikan ilmu kepada Buya Hamka. Kenapa? Karena kesalehannya ilmu menemani dia pada saat dia berada di penjara. Itu orang berilmu nggak merasa takut tuh. Ini disebut ini wa huwal anisu fil wahdah. Dalam kesendirian ilmu nemani. Wasahibu fil khalwah. Sahib sama dengan anis, tapi sahib cuma nemenin doang. Tapi belum tentu nyenengin. Jadi teman fil khalwah, dalam kesendirian. Wad dalilu ala sarra wad darra. Dan dalil, apa itu dalil? Penunjuk. Penunjuk apa? Ala sarra wad darra, ketika dia sedang dalam keadaan senang, ketika dia dalam keadaan susah. Orang berilmu, Pak, atau ilmu dan orang berilmu, susah senang sama aja. Orang berilmu. Kalau kita beda, susah ya susah kita, menderita. Kalau senang bahagia kita. Tapi orang berilmu nih, itu bagi dia sama. Dia senang, dia bersyukur.
Ketika dia dapat musibah, menderita, dia bersabar. Dan kata Nabi, hidup ini cuma dua, sabar atau syukur. Ada yang nggak ketiga, Pak? Ada yang nggak ketiga? Nggak ada. Sekarang, Bapak lagi senang atau lagi susah? Senang apa susah? Lagi senang. Kalau susah nggak datang ke sini. Nah, lagi tenang tuh. Pas pulang ke rumah, istri cemberut, susah nggak? Susah. Hidup itu cuma dua, susah atau senang. Nah, Allah kasih jalan. Kalau susah, bersabar. Kalau senang, bersyukur. Maka iman itu dua tuh, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Setengah sabar, setengah syukur. Bagi orang beriman, semuanya kebaikan. Bagi orang berilmu, sama aja. Tidak mengubah dia, tetap dia sabar, tetap dia bersyukur. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, wad dalilu ala sarra'i wad dharra. Yang berikutnya, wal waziru indal akhillah. Wazir itu artinya penolong, menteri. Kalau dalam bahasa ilmu pemerintahan, wazir itu artinya menteri yang membantu. Jadi ilmu itu membantu. Kapan? Indal akhillah, ketika bersama teman-teman. Akhillah itu jamak dari khalil. Khalil itu teman. Jadi bahasa Arab tuh hebat, Pak, untuk menyebut teman. Pertama, anis, kalau temannya nyenengin. Yang kedua, sahib. Yang ketiga, sadiq. Yang keempat, zamir. Yang kelima, ini tadi apa nanti? Wazir, khalil, qarin. Nanti ada kesempatan disebut. Ini satu-satu disebut ini. Yang berikutnya, wal qarinu indal qurana. Qarin itu teman. Apa itu qarin? Yang nemenin kemana pergi itu qarin. Makanya ada jin qarin. Jin qarin, Pak. Itu punya jin, punya malaikat tuh yang nemenin tuh. Orang bilang jin qarin, maksudnya yang nemenin terus tuh. Ketika apa? Indal qurana, ketika bersama, ketika tidak ada teman-teman. Yang berikutnya, wa manaru sabilil jannah. Manar itu mercusuar. Manar dari kata nara, ya nur. Nur itu cahaya, tapi yang dimaksud mercusuar. Apa mercusuar, Pak? Di mana ada mercusuar? Di pantai. Apa tugasnya mercusuar? Memberikan arah tuh, mercusuar. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ilmu itu adalah manaru sabilil jannah, mercusuar untuk menunjukkan jalan ke dalam surga. Anda mau ke surga, ada jalannya. Apa jalannya? Dia belajar ilmu biar tahu mana jalan menuju surga. Maka ilmu itulah yang kemudian menjadi mercusuar jalan menuju surga. Mana lagi itu? Yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan yahtadi bihi. Yarfa' mengangkat, rafa'a, yarfa'u mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allah. Maka dhammah, yarfa'ullahu dhammah fa'il. Bihi bil ilmi, dengan ilmu Allah mengangkat. Siapa yang diangkat? Jadi maf'ulun bi, aqwaman. Jamak dari qaum. Qaum itu bangsa. Kalau bangsa-bangsa, aqwaman. Fayaj'aluhum, lalu dengan ilmu itu Allah jadikan mereka fil khairi, dalam kebaikan apa? Qadatan. Qada itu jamak dari qaid. Qaid itu pemimpin. Qaid itu jamaknya bisa kuat, quwadun. Jadi yang satu pakai alif, kuat, pakai alif tuh kuat. Quwadun enggak pakai alif. Yang berikutnya apa? Qadatun atau qaidun, ada. Itu dijamak mudzakkar salim, tapi di sini qada jamak taksir. Qadah. Allah jadikan mereka karena ilmu menjadi pemimpin dalam kebaikan.
Apalagi hudatan. Hudatan itu dari hadi. Hadi jamaknya hudat. Sama kedudukannya, qadatan, hudatan, yahtadi bihim. Maksudnya apa? Yang dia dijadikan sebagai petunjuk, dijadikan petunjuk. Jadi orang-orang berilmu itu Allah jadikan pemimpin dalam kebaikan, yang masyarakat itu menjadikan dia sebagai penunjuk jalan. Sebagai penunjuk jalan berarti orang ini akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillatan fil khairi, orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah adillah. Adillah itu jamak dari dalil. Apa arti dalil? Menunjukkan. Fil khairi, di dalam kebaikan, tuqtassu atharuhum, yang bekas-bekas mereka itu diikuti. Tuqtassu dari kata iqtassa, bahasa Inggrisnya to follow, mengikuti. Nah, kita sampai sini ya, ditandai itu. Karena ini perkataan Mu'adz bin Jabal belum selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah satu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, jangan pernah capek untuk menuntut ilmu. Itu kesimpulannya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.